Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di tengah hutan, tersembunyi sebuah rahasia yang telah lama menjadi bagian dari mitos dan cerita rakyat setempat. Desa itu dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit, dan seringkali kabut tebal menyelimuti desa, membuat suasana semakin misterius. Para penduduk desa hidup sederhana, namun mereka selalu waspada, terutama saat malam tiba. Mereka percaya bahwa di dalam hutan yang gelap dan lebat itu, tersembunyi sesosok makhluk yang bukan berasal dari dunia ini, melainkan seekor siluman ular berkepala manusia. Menurut cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, siluman itu dulunya adalah seorang wanita yang sangat sakti. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan mampu berkomunikasi dengan makhluk halus serta mengendalikan elemen alam. Namun, kekuatan besar itu akhirnya membawa petaka tersebut jatuh cinta pada seorang pria dari desa tetangga. Sayangnya, cinta mereka tidak direstui oleh para tetua desa karena mereka menganggap pria itu berasal dari golongan yang lebih rendah. Wanita itu menjadi marah dan memutuskan untuk melawan takdir yang telah digariskan oleh para dewa. Dengan amarah yang membara, dia melakukan ritual terlarang di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Ritual itu menggabungkan ilmu hitam dan kekuatan spiritual yang dimilikinya. Dia memohon kepada dewa-dewa kegelapan untuk memberinya kekuatan agar bisa bersama pria yang dicintainya tanpa ada yang bisa menghalangi. Namun, alih-alih mendapatkan kekuatan seperti yang diinginkan, dia justru dikutuk menjadi makhluk setengah ular dan setengah manusia. Tubuhnya berubah menjadi ular besar dengan kepala manusia, namun tetap memiliki kecantikan yang memikat. Sejak saat itu, siluman ular berkepala manusia menghuni gua tersebut, dan menjadi penjaga pintu masuk ke dunia gaib yang tersembunyi di dalam hutan. Dia hidup dalam kesendirian, tetapi dengan kekuatan yang masih sangat besar. Dia mampu menggoda dan memikat para pria yang berani masuk ke dalam hutan. Banyak pria yang hilang tanpa jejak, dipercaya telah jatuh ke dalam pelukannya yang mematikan. Namun, meskipun wujudnya menyeramkan, siluman itu memiliki hati yang terluka. Setiap malam, di bawah sinar rembulan, dia akan bernyanyi dengan suara yang merdu namun penuh dengan kesedihan. Suaranya bisa terdengar hingga ke desa, dan membuat penduduk desa merasa ngeri sekaligus iba. Mereka tahu, di balik sosok siluman itu, masih ada sisa-sisa jiwa yang dulunya baik hati, tetapi kini terperangkap dalam kutukan yang abadi. Suatu hari, seorang pemuda pemberani dari desa bernama Arga memutuskan untuk mencari siluman tersebut. Dia tidak ingin membunuhnya, tetapi ingin membantu melepaskannya dari kutukan yang mengerikan itu. Arga adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh kakeknya, seorang tetua desa yang bijaksana. Sejak kecil, Arga sering mendengar cerita tentang siluman ular berkepala manusia, dan dia selalu merasa iba setiap kali mendengar tentang nasib buruk yang menimpa wanita itu. Arga mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia membawa sebilah keris pusaka yang diwariskan oleh kakeknya, dan segenggam bunga melati yang konon bisa menenangkan roh-roh jahat. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, Arga memasuki hutan dengan hati-hati. Dia mengikuti nyanyian pilu yang dibawa angin malam, hingga akhirnya sampai di depan sebuah gua besar yang pintu masuknya diselimuti oleh tanaman rambat tebal. Saat dia melangkah masuk ke dalam gua, suara nyanyian itu semakin jelas terdengar. Di dalam gua yang gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah batu. Arga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi dia tidak gentar. Di ujung gua, dia melihat sosok siluman itu, yang sedang duduk dengan anggun di atas batu besar, dikelilingi oleh kabut. Siluman ular berkepala manusia itu melihat kehadiran Arga dengan mata yang tajam, namun ada kelelahan di dalam tatapannya. "Mengapa kau datang ke sini, anak manusia?" Suaranya lembut, namun terdengar seperti bisikan ribuan suara yang tumpang tindih. "Aku datang bukan untuk melawanmu, tetapi untuk membantumu," jawab Arga dengan tenang. "Aku tahu, di dalam hatimu, masih ada sisa-sisa kebaikan. Aku ingin membebaskanmu dari kutukan ini." Siluman itu tertawa pelan. Suaranya terdengar penuh ironi. "Tidak ada yang bisa membebaskanku.
Aku telah mencoba segalanya. Ini adalah hukuman yang harus aku terima atas kesombonganku. Arga tidak menyerah. Dia mendekat dengan perlahan. Kemudian duduk di depan siluman itu. Biarkan aku mencoba. Mungkin ada jalan lain yang belum kau temukan. Siluman itu menatap Arga dengan penuh keraguan. Tetapi ada secercah harapan di dalam matanya. Arga kemudian mengambil keris pusaka yang dibawanya dan meletakkannya di depan siluman itu. Dia juga menaburkan bunga melati di sekeliling mereka. Dengan hati-hati, Arga mulai melantunkan doa-doa kuno yang diajarkan oleh kakeknya, yang dipercaya bisa memanggil roh-roh baik dan mengusir kutukan jahat. Selama beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Siluman itu hanya diam, memandangi Arga dengan pandangan yang tak bisa ditebak. Namun, perlahan-lahan, angin di dalam gua mulai bergerak. Kabut yang menyelimuti siluman itu mulai berputar dan berubah menjadi bayangan-bayangan gelap yang mencoba meraih Arga. Tetapi keris pusaka itu bersinar terang, mengusir bayangan-bayangan tersebut. Tiba-tiba, siluman itu mengeluarkan teriakan yang penuh rasa sakit. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajah manusia yang cantik itu menunjukkan ekspresi penderitaan yang mendalam. Arga terus melantunkan doa dengan suara yang semakin keras, hingga bayangan-bayangan gelap itu mulai menghilang satu persatu. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, siluman itu akhirnya terdiam. Kabut telah menghilang sepenuhnya, dan gua itu kini terasa lebih terang. Siluman ular itu terbaring lemah di depan Arga, tetapi kepalanya tidak lagi berwujud manusia. Tubuhnya kini sepenuhnya berubah menjadi ular besar berwarna perak yang bersinar lembut. Arga merasa lega, tetapi juga sedih. Dia tahu, meskipun siluman itu telah terbebas dari kutukan, dia tidak bisa kembali menjadi manusia. Namun, setidaknya, dia telah terbebas dari penderitaan yang panjang. Dengan suara yang lemah, ular perak itu berkata, "Terima kasih, Arga. Kau telah memberikan kedamaian pada jiwaku. Aku tidak bisa kembali ke wujud manusia. Tetapi aku kini bebas untuk pergi ke dunia lain, tempat di mana aku bisa menemukan ketenangan." Arga mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dia kemudian menyaksikan ular perak itu perlahan-lahan menghilang menjadi cahaya yang memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Gua itu menjadi sunyi, tetapi ada kedamaian yang baru tercipta. Arga kembali ke desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Dia menceritakan apa yang telah terjadi kepada para tetua desa. Dan sejak saat itu, desa mereka tidak lagi dihantui oleh nyanyian pilu di malam hari. Namun, kisah tentang siluman ular berkepala manusia tetap hidup dalam cerita rakyat mereka. Sebagai pengingat bahwa cinta dan kesombongan bisa membawa kehancuran, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju pembebasan dan kedamaian. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.